warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kebetulan saya dari TDA Bekasi, kemudian juga membantu Pak Eri Priyambodo di TDA DVP Business Lane. Kebetulan saya 15 tahun menjadi karyawan, kemudian 2011 full TDA. Jadi teman-teman yang di sini masih TDB boleh angkat tangan. TDB itu masih gajiannya sekali. Kalau sudah punya usaha tapi masih kerja namanya amfibi. Kalau sudah lulus namanya TDA atau full TDA. Dan di sesi ini tak kenal maka tak sayang, boleh saya kenalan dulu. Ini profil saya. Saya kelahiran dari kota kecil antara Jogja dan Solo. Kemudian saya Fakultas Ekonomi UNS tahun 94 lulus. Pernah jadi karyawan selama 16 tahun dan itu sangat lama. Baru bertobat kemarin di 2011. Kemudian saya sampai detik ini punya 7 bisnis. Alhamdulillah yang 5 sudah ditutup. Disuntik mati istilahnya. Oke. Bisnis saya yang terakhir, yang tersisa tinggal 2, boneka lucu sama bisnis optimasi Indonesia. Jadi konsulting sama boneka lucu. Istilahnya itu mau jualan obat kumis harus berkumis. Mau jualan apa itu optimasi di bisnis online. Saya harus buktikan bahwa online saya jualan boneka. Jadi panggilannya dewantopurnomo.com, tapi panggilan di apa itu dunia maya saya maskotnya boneka lucu. Ini jualan saya. Tahun 2011 kebetulan saya ada tapping sama Ki Candy, kemudian ada di Smart FM waktu itu. Nah, karena ini eranya video, saya kalau bagi yang sudah melihat boleh angkat tangan. Waktu itu 2011 tanggal 28 Oktober. Saya, Mas Rosihan, Mas Sabtuari sama Rangga Umara. Pernah lihat ya? Pernah. Di YouTube. Nah, itu kekuatan video. Nanti kita, tapi yang belum lihat, kita lihat bersama-sama. Boleh cek soundnya. Belum masuk. Satu Mas Pak Rosian itu sarjana geologi tapi jualan baju muslim. Saya sarjana ekonomi jualan boneka. Mas Sabtuari geografi jualan media digital. Mas Rangga Umara informatika jualan lele. Jadi sepakat berempat bikin jurusan geosales, berjualan di muka bumi, nggak peduli apa yang dijual gitu ya. Nah, di sana saya ditanya kenapa jual boneka di internet. Yang kebayang di kita namanya beli boneka harus lihat, harus dipegang, baru dibeli gitu ya. Nah, tapi ini kita buktikan bahwa tidak melihat, tidak meraba, tapi ada orang percaya. Ini basic boneka yang tahun keempat, waktu tahun 2008 di sharingnya Mas sahabat Jim Sastro waktu itu saya ketemu, ini yang membuat titik balik saya. Ada 4 gunung kekayaan. Di sana ada bisnis, ada properti, ada investasi sama internet. Nah, sepakat Pak ya. Ada yang mau bisnis aja boleh, mau properti aja juga boleh. Kemudian mau investasi atau mau internet gitu ya. Kalau saya pilih 4-4-nya. Nah, alhamdulillah sudah ada suaranya walaupun kecil. Gak kedengeran ini. Karena waktu terbatas, boleh saya lanjutin aja. Skip aja ya. Nanti kalau yang mau lihat boleh di bonekalucu.com. Sudah saya pasang di sana.
Ya, ini yang menjadi panduan saya di bisnis. Saya memilih untuk membangun fondasi di empat-empatnya ini. Jadi saya melakukan bisnis juga secara rutin melakukan investasi di properti, mencoba di investasi, kemudian internet. Kenapa bisnis saya yang tadi 1 sampai nomor 5 saya tutup? Karena internet buat saya merubah bisnis saya. Alasan pertama, kalau waktu saya jualan tadi ada depo susu Garindomil, saya antar bisnis saya susu saya ke pelanggan, tapi hari Sabtu baru ditagih, dan itu selalu pasti ada tunggakan. Jadi barang dilepas, kemudian uangnya baru datang, itu bahaya. Biasanya yang bangkrut yang begitu. Dan alhamdulillah saya sebelum bangkrut saya jual bisnisnya. Kemudian yang sebelumnya saya jual mie ayam. Mie ayam dari 1 outlet jadi 45. Tapi masih kerja saya mas. Itu capeknya luar biasa, tapi cash flow-nya sebenarnya bagus. Saya kasih adik saya setiap bulan tutup 1. 2011 tinggal 10 outlet, segera disuntik mati. Nah begitu ketemu boneka, istri saya sambil tiduran pun bisa terima order gitu. Kita sekarang pakai sekitar 4 BlackBerry, 1 Android untuk take order dari boneka. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, di internet itu fungsinya mempercepat. Kalau Bapak Ibu sekalian bisnisnya offline murni, katanya butuh waktu sekitar 5 tahun untuk sukses. Jadi jatuh bangun di situ 5 tahun, di tahun kelima dan seterusnya. Ada yang bilang hari ini yang buka usaha ada 100, itu 5 tahun ke depan tinggal 20%. Belum lagi nanti 10 tahun, yang melewati 10 tahun tinggal nggak ada sampai 5%. Nah, fungsinya internet adalah untuk mempercepat. Ada penelitian bilangnya 2 tahun. Dan saya buktikan sendiri di boneka lucu, 2 tahun saya menemukan milestone bahwa itu menjadi bisnis retail yang satu-satunya kita jalankan. Kenapa yang lain saya tutup? Karena tadi alasan cash flow-nya, karena pembelian online uangnya di depan. Jadi mau beli 10 juta, 20 juta, transfer dulu, barangnya dikirim. Kira-kira bangkrut nggak Pak bisnis begitu? Insya Allah enggak ya, duitnya di depan. Terus boleh, kalau dia untuk meyakinkan pembeli, kita kasih garansi. Ternyata orang Indonesia baik. Returnya itu nggak ada 5%. Kalau di luar negeri, dengar-dengar ada sekitar 20%. Yang Zappos lakukan yang jual beli sepatu, itu sekitar 20%. Kalau Indonesia, berita bagusnya di bawah 5%. Karena nggak enak betul. Tapi kita kasih garansi sekitar 30 hari, barang boleh tukar. Nah, ini kata Bill Gates bahwa kalau bisnis Anda tidak hadir di dunia internet, maka akan kehilangan bisnis Anda. Kalau partner saya bilang pakai resiko, go online atau bangkrut. Jadi kalau kita nggak, hari ini bisnis tidak hidup di dua dunia, dunia nyata sama dunia maya, nanti pesaing kita hadir di online, siap-siap aja bangkrut. Nah, kemudian orang kaya dunia itu makin lama, makin muda gara-gara hanya satu internet. Yang lebih nyesek ini sekitar sebulan lalu saya baca di Detik, keuntungan Google itu 440 something triliun dalam 2012 saja. Celakanya APBN Indonesia 140 triliun. Itu pun buat pembangunan kecil ya, sebagian besar buat gaji pegawai. Jadi uangnya Google sama uangnya pemerintah Indonesia hari ini misalnya dicek gitu, jangan-jangan punya Google lebih besar. Nah itu kekuatan internet. Padahal dia premium, maksudnya kita gunakan gratis, dia hanya memungut biaya bagi yang beriklan. Itu model bisnis internet yang layak dipertimbangkan gitu. Kalau partner saya bilang layarnya itu segede-gede uang perdagangan gitu ya. Dia kan mainnya di advertising gitu. Nanti ada contohnya detik.com sama Kaskus yang luar biasa. Tapi hari ini kita fokus ke ini.
Sama ini saya dapat sekitar 2009. Peta uang di internet. Kalau kita di internet itu dapat duitnya dari mana aja gitu ya. Saya butuh 2 tahun untuk menerjemahkan ini menjadi uang. Email, ada blog, ada sosial media, Twitter sama Facebook, kemudian ada domain, hosting, website, afiliasi, AdSense, search engine sama video. Kalau nomor 1 sampai 9, saya rasa teman-teman sudah kenal semua. Boleh angkat tangan yang sudah peroleh dari mana? Dari blog dulu. Dapat uang dari blog? Sudah ya. Kemudian yang dapat uang dari website? Sudah ya Pak ya. Nah dari video, saya tadi dari kelasnya Pak Ali Akbar, kemudian Brand Gardener tadi, semua ngomongin video. Sebulan yang lalu saya ketemu pakar video dari salah satu televisi nasional gitu. Hampir semua televisi sekarang sudah mainnya .tv. RCTI itu sudah nampilin RCTI.tv, Antv, AN.tv. Grupnya para grup itu ngomonginnya sudah mytrans.tv. Terus yang penggemar OVJ, ada yang boleh penggemar OVJ? Iya, semua ya. Ongkos produksinya satu episode kurang lebih 150 juta. Waktu ditayangkan Trans TV itu dapat 1,5 miliar. Setiap hari itu video yang sudah ditayang numpuk di arsipnya dia. Katanya sudah ada televisi dari Malaysia menawar satu episode 250 juta. Jadi yang arsip yang sudah tidak terpakai itu kalau di istilah video namanya VOD, video on demand. Jadi yang kalau saya terbayang waktu kecil tuh masih sempat lihat Aneka Irama atau apa itu ya. Kalau yang ada yang punya koneksi ke TVRI itu bisa dijual VOD. Sahabat saya pernah dapat liputan dari Trans TV, diupload ke YouTube, habis itu dapat email ditegur, jangan diupload dong, karena mau dijual. Kalau TV yang lain belum. Saya kebetulan Metro TV, TV One, Sindo TV saya pernah dapat liputan, itu saya upload sampai hari ini belum ditegur. Artinya apa? Video satu titik nanti jadi jadi sesuatu yang berharga dan kita dapat uang dari sana. Kemudian email ini untuk pasar B2B luar biasa bagus. Karena apa? Penawaran yang punya jasa training, kemudian jasa kayak saya di boneka, salah satu segmen bisnis saya adalah corporate, membuat boneka promosi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya usaha yang punya maskot, punya gimmick, bisa hubungi kami. Boleh jualan Pak ya? Harus ya. Nah, ini bagi teman-teman yang kesulitan menerjemahkan, nanti kita boleh tanya jawab. Bagaimana mendapatkan uang dari Twitter sama Facebook? Ini ada sahabat saya yang katrok, pengusaha boneka juga, tapi hari ini setiap bulan rata-rata terima 30 juta dari Twitter. Karena followernya sudah 4 juta Pak. Dia punya beberapa akun gitu ya. Kalau yang saya kelola hampir 1 juta. Jadi jasanya pasang iklan, buzzer, kemudian promo bisnis teman-teman bisa. Boneka lucu saya, buka rahasia sedikit. Salah satu omsetnya terbesar saya dari Twitter. Jadi dari Twitter dipromo dibawa ke PIN-BB. Sekali promo bisa masuk 30 sampai 50 PIN-BB. Closing rate sekitar sekitar 5 sampai 10%. Itu marketing saya sudah capek jawabnya. Nah, kalau di boneka bulan ini bulan panen karena Valentine. Walaupun nggak boleh promo Valentine Pak, di website nggak ada promo Valentine. Oke. Ini saya punya video masa depan. Semoga ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya saya terangin. Ini dibuat tahun 2010. Suka tidak suka akan datang di Indonesia ini. Nah, waktu kita bangun tidur, orang barat bangun tidurnya jam 7 ya, berarti nggak salat subuh. Jangan jual hordeng Pak.
itu kaca dari gelap menuju terang sendiri. Bangun tidur kalau kita ngambil gadget, ngambil apa itu tablet gitu ya, kalau dia di tempat tidurnya sudah ada LED. Bisa jawab email di situ. Kemudian habis ini si bapak ini memasak tapi bukan dengan kompor konvensional. Saya pernah lihat di salah satu mall pamerannya kompornya flat. Beruntung yang punya suami seperti ini ya. Istrinya langsung berangkat kerja, suaminya masak gitu. Ya, semua berbasis video. Jadi teks, gambar, pada satu titik nanti ketinggalan zaman. Bentuknya mirip iPhone. Ini pakai video conference. Yang saat ini buat sebagian besar corporate video conference itu mahal. Ini kalau nggak salah sudah hadir di Indonesia. Jadi begitu buka pintu kita sudah disapa sama mobilnya. Apa Pak? Ford Focus. Ya. Saya dengar juga Mazda sudah berbasis online. Jadi layarnya sudah terhubung sama internet. Kembali lagi, hordeng tidak laku, kacanya bisa gelap, bisa terang sendiri. Terus bisa menunjukkan mana banjir, mana macet gitu ya. Dan Google Google Street sudah hadir di Indonesia. Kalau terlambat kantor sudah nggak takut dimarahin karena bisa conference lewat video terhubung dengan kantornya. Buat desainer juga bisa diskusi jarak jauh gitu. Jadi sekarang web yang berbasis gambar harus sudah beralih ke video. Karena pesaing kita nanti akan hadir di video. Karena kebiasaan orang Indonesia, saya lihat paling banyak masih tetap menonton, kemudian membaca itu masih sedikit orang, apalagi menulis gitu ya. Ini sudah ada di displaynya salah satu mall di Jakarta. Di mana Pak kira-kira? Di Taman Anggrek. Sudah pakai LED untuk video. Ya, jadi bukan hanya tampak depan aja, tampak diputer. Kalau jualan baju nanti suatu saat harus begini. Bagi yang jurusan arsitek tidak perlu membawa kertas gambar lagi, hanya selembar apa itu plastik gitu ya, atau glass. Tadi yang baju dia pilih segera apa itu bisa langsung dipakai. Dan terakhir yang sebelum tidur nanti baca korannya sudah tidak pakai lembaran kertas koran seperti biasa, atau baca buku ya ini. Nah, itu kira-kira dunia masa depan yang segera hadir di Indonesia, karena sebagian sudah ada. Tinggal kita menyesuaikan diri
terutama di bisnis kita. Nah, saya akan sharing beberapa tips bagaimana mengoptimasi video. Ada beberapa yang gratis. Ya, tadi dari gambaran tadi bahwa komunikasi zaman dulu waktu kita kemerdekaan tahun 45 itu kan disiarkan dari radio. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Berarti udah tua banget. Kemudian dari video beralih ke TV. TV-nya nggak berwarna Pak ya. Kemudian ke TV yang berwarna. Dari TV yang tebal lama-lama jadi tipis. Suatu saat hanya jadi selembar. Kemudian ini fakta yang akan prediksi dan fakta yang akan saya sampaikan bahwa video akan menjadi 90% dari traffic internet. Kemudian tahun 2014 akan banyak pengguna internet mobile dibanding desktop dan laptop. Tanda-tandanya Pak Fajar, pengusaha komputer sudah kelihatan ya. Penjualan tablet gimana Pak? Meningkat ya. Yang untuk desktop ketinggalan ya. Kemudian 63% dari 5.000 orang menonton hingga selesai video yang dikirim lewat email. Kemudian pembaca email rata-rata hanya menghabiskan 8 detik untuk membaca email berbasis teks. Apalagi emailnya sudah teks gak menarik, dia segera tinggalkan. Jadi kalau Anda punya newsletter bisnis untuk B2B, itu harus segera dipertimbangkan antara teks, gambar, sama video. Kemudian pasar video marketing online akan diperkirakan meledak di seluruh dunia 7 miliar dolar pada tahun 2012. Waktu saya baca laporan keuangan Google, itu di sana sudah ada pendapatan iklan dari video. Dari mana Pak? Dari YouTube. YouTube kan dibeli sama Google. Nah, artinya Google sudah melihat bahwa video akan menjadi tren ke depan. Kemudian kalau kita lihat YouTube sekarang, ada iklan yang nggak bisa di skip, pop up ya. Itu sekira berapa detik gitu. Nah itu pendapatan Google sekarang. Dia revenue stream Google terbaru. Ya, ini live online streaming meledak hingga 648% dalam 1 tahun. Yang VOD tadi, yang kita ke YouTube, anak-anak saya punya minat yang masing-masing. Pada satu titik nanti TV akan bergeser. Jadi kalau di TV kan anak nggak bisa milih. Namanya kartun misalnya Ninjago atau Naruto gitu ya. Padahal anak saya lagi suka Ninjago. Jadi dia browsing masuk ke YouTube, dia ketik Ninjago, dia habisin itu sampai bawah. Itu sudah kejadian sama anak saya 2,5 tahun, 6 tahun sama 10 tahun. Jadi kalau pegang tablet atau pegang laptop, masuknya ke YouTube. Anak saya yang 2,5 tahun tuh bilangnya gini, gambar bunyi. Ya, mau gambar bunyi pesawat gitu. Nah, kalau kita tidak produksi video di sana, kita akan ketinggalan sama pesaing kita. Tanda-tandanya lagi kalau era video akan datang adalah seluruh perusahaan telco sekarang iklannya internet, bukan pulsa. XL ya, itu iklannya Hot Rock. Kemudian ini iklannya Smart, Flash sama Citra. Sebenarnya Indonesia harusnya sudah di era WiMAX yang kecepatannya minimal 5 kali dari kecepatan internet sekarang. Tapi saya pakai Speedy Boot sekarang, YouTube jam-jam tertentu running, nggak ada buffering lagi. Kemudian ya ini YouTube sudah dibeli sama Google, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini video email. Setiap hari itu rata-rata ada 294 miliar email yang dikirim di seluruh dunia. Tapi masih hanya di bawah 2% yang menggunakan video email. Misalnya gini, saya jualan boneka. Kalau klien saya kirim tips mencuci boneka, tapi dalam bentuk video, kira-kira lebih menarik mana daripada di teks? Video ya. Kemudian resep memasak yang selama ini ada di toko buku, itu kan bahan sama tulisan. Sama teman-teman yang usaha kuliner, resep masaknya selain teks,
kemudian ada gambar, ada video. Kira-kira dibeli yang mana, Bu? Yang ada video ya. Baik. Nah, ini cara optimasi gratis yang hari ini masih sangat mudah dibanding optimasi website. Tahun 2010 saya sudah posting video liputan saya dan liputan anak-anak. Kalau Bapak Ibu ketik di YouTube boneka lucu, itu ketemu 2 video saya. Ini gratis, Bu. Jadi Bapak Ibu hanya butuh video. Kebetulan ini ada Pak Irwan juga yang pakar kelinci, Pak ya. Nanti saya boleh sharing sebentar dengan video kelincinya. Kemudian kalau ketik boneka besar, jadi boneka besar ini di internet ternyata cukup banyak juga yang nyari. Saya suka produksi juga. Tapi jangan lupa di video ini kebetulan nggak kelihatan, tapi Bapak Ibu boleh yang bawa gadget atau tablet. Di setiap video saya selalu ada watermark minimal nama website. Kalau sekarang selain nama website, saya kasih nomor telepon. Kalau di bahasa marketing itu namanya call to action. Kita sudah di halaman satunya YouTube, sudah lihat videonya bagus, dia lagi nyari, tapi nggak ada contact personnya di situ. Jadi saya kasih websitenya sama nomor telepon, biar call to action segera jadi order. Karena kita perusahaan rindu order banjir order? Banjir order. Saya doakan segera tsunami order. Amin ya. Kemudian saya punya newsletter yang berbasis video ini. Jadi kalau ada yang mau coba, boleh masukkan nama sama emailnya. Nanti akan direspon oleh tim saya pakai autoresponder. Kita mau jadwalkan secara rutin minimal seminggu sekali. Saya akan sharing berbagai video tentang boneka. Jadi bukan hanya berbasis teks. Ini autoresponder yang saya pakai. Jadi dia bisa ngirim sekali klik ke 1000 email tanpa spam. Kenapa? Pakai aplikasi. Aplikasinya Bapak mau pakai Aweber bisa, ada beberapa lah, nanti saya infoin. Kemudian ini salah satu contoh newsletternya. Jadi ada teksnya, ada gambarnya. Kemudian, di sini ada videonya. Terus ini kata-kata promonya, Pak, kata-kata sakti. Jadi selain berbagi informasi, tetap nggak lupa harus jualan. Ini karena waktu, saya berbagi tips terakhir, pesan terakhir, Pak. Itu bagaimana mengoptimasi video. Ini yang masih gratisan, Pak ya. Jangan hanya menjadi konsumen, sekarang jadilah produsen. Tidak peduli kualitasnya kayak apa, karena kita UKM, usaha kreatif miliaran gitu ya, sepakat? Jadi video saya juga video anak-anak saya, terus kasih watermark, upload gitu, sebelum kedahuluan pesaing kita. Kemudian berikan identitas di video. Jadi jangan hanya videonya aja, tapi identitasnya tidak ada. Itu nanti akan opportunity loss. Sudah dilihat, cuma dilihat-lihat doang. Tujuan kita kan bukan untuk dilihat, tapi untuk bukan menjadi artis gitu. Walaupun ada yang fenomenal di seluruh dunia videonya lebih dari 1 miliar. Kalau di Indonesia 100.000 aja sudah jadi artis kali ya, atau 1 juta lah. Norman Kamaru gitu ya. Nah, kemudian optimasi segera diupload. Jadi selama ini saya punya video saya simpan. Tapi setelah era video sudah datang, kemarin liputan terakhir dari Sindo TV segera saya upload juga. Dan jangan lupa jualan. Itu kira-kira materi dari saya. Tapi monggo Mas Irwan, kebetulan beliau ini jualan kelinci dan sudah publish beberapa video di YouTube. Boleh cerita, Mas? Dari mulai upload dapat order berapa lama? Mungkin 5 menit aja, silakan. Ya, terima kasih, selamat sore. Kebetulan perkenalkan nama saya Irwan. Barusan saja pensiun dari suatu perusahaan otomotif besar di Indonesia.
Kebetulan saya mencoba berbisnis kelinci, suatu bisnis yang mungkin sangat-sangat blue ocean, dan kebetulan juga saya memang sangat pakar di bidang kelinci. Saya mencoba untuk membuat beberapa video. Kalau misalnya coba di YouTube ketik kelinci hias, minimal ada 3 di halaman pertama itu punya saya semua. Dan mungkin seminggu setelah saya upload video di YouTube, saya langsung dapat order di hari Minggu yang bikin kaget lah gitu lah. Banyak orang-orang datang dan terutama 90% sesuai dengan target market saya, yaitu 90% anak-anak cewek ABG. Jadi merasa lebih muda gitu. Jangan lupa follow @pakar_kelinci. Terima kasih. Selamat sore. Baik Pak, materi saya sudah cukup. Barangkali ada yang... Oke, karena waktunya singkat, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanyakan, jadi saya Fadi dari Bandung. Yang mau saya tanyakan itu sebelumnya itu misalnya kita mau upload video, apakah ada semacam riset-riset yang Mas dilakukan, misalnya buat masang nama buat websitenya atau nama buat videonya itu supaya bisa jadi teratas, nah itu gimana? Mau ditanya jawab? Oh ya, dekat aja. Berarti di foto dulu. Oke, saya punya hadiah, salah satunya masih baru saja di launching hari ini, namanya boneka Line. Kalau Bapak Ibu pengguna Line mesti kenal Brown sama Moon ya. Nanti ini bisa silakan kasih pertanyaan yang menarik, nanti kita berikan. Ya, itu Brown. Baik, optimasinya sama sebenarnya seperti dasarnya ya, seperti optimasi website sama optimasi gambar. Jadi semua kata yang tadi kita bidik itu sudah di riset. Jadi boneka lucu, boneka besar, boneka gitu, itu memang di pencarian di riset internetnya sudah bagus. Jadi sebelum menempatkan keywordnya memang bukan sembarang keyword gitu ya. Misalnya yang di pakar kelinci hias gitu ya, itu sudah ketahuan kalau di Google itu yang nyari banyak. Kalau web Bapak Ibu sekarang sudah teroptimasi, berarti videonya tinggal ngikutin keywordnya yang ada di website ya. Kira-kira begitu. Sudah menjawab? Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Yang Ibu dulu. Menghadapnya ke sana, Bu. Terima kasih. Ya, nama saya Arli Dewi. Saya punya usaha. Sebenarnya rencananya pengen punya usaha sekolah bayi di Jogja. Iya, tetapi dalam 3 tahun ini saya terjebak menjadi tempat penitipan anak saja, gitu. Ya, jadi, iya kelihatannya memang saya benar-benar promo dan brandingnya masih kurang. Jadi ini saya terima kasih sekali bisa dapat kesempatan, inspirasinya banyak, gitu ya, karena banyak peluang-peluang yang mungkin saya bisa promosikan melalui metode-metode yang sebenarnya kita terapkan di situ. Pertanyaannya adalah untuk apa? Pengalaman melakukan apa ya? Misalkan ada apa nggak sih syarat sederhana? Syarat sederhananya misalnya apakah kamera yang sangat sederhana, yang sangat mudah, saya tidak harus yang seperti itu, metodenya seperti apa, dan mungkin ada beberapa persyaratan mungkin yang sekiranya optimasi di YouTube-nya itu juga bagus. Karena misalnya apakah harus yang besar ataupun mungkin pakai handphone aja sebenarnya, mungkin ada beda-beda agak teknis gitu. Yang kedua, segmentasi pasar gimana sih kalau untuk usaha-usaha yang anak-anak? Iya, anak-anak. Saya pengen tahu kalau untuk level bayi-bayi itu gimana, yang di bawah 3 tahun. Karena kan kalau pasti penguasaan market anak besar ya, tapi kalau untuk market yang di bawah 3 tahun ini gimana? Saya benar-benar pengen belajar. Sebenarnya terserah ya.
Difoto dulu. Boneka lucu gitu. Baik, makasih. Tadi bicara target market, Bu. Hati-hati menetapkan target market karena target market itu kalau nggak salah ada 3 kategori. Kalau saya membedakan sebenarnya antara influencer sama target market. Jadi kalau anak-anak 3 tahun ya, 3 tahun, mereka mungkin butuh di penitipan anak. Yang butuh kan sebenarnya mamanya. Terus kemudian yang punya duit mamanya. Jadi menurut saya yang dibidik adalah mamanya, bukan anaknya gitu ya. Kemudian kalau bikin video tadi, saya juga bikinnya pakai kamera digital juga bisa, pakai Android yang sekarang juga sudah bagus. Kalau di YouTube itu suka durasinya antara 3-5 menit, jadi nggak usah panjang-panjang juga. Bukan kayak bikin film gitu. Tapi saya dapat inspirasi juga dari pembicara sebelumnya, harus diskenariokan, maunya seperti apa gitu. Terus jangan lupa jualan di bawah. Boleh kasih, sebenarnya catatan ini, orang nyari di internet itu adalah nyari informasi, bukan beli. Kalau kita bisa menyediakan informasi yang mereka butuhkan dan cocok, tahap selanjutnya pasti menghubungi kita. Dan market di Indonesia itu memang tidak seperti yang di luar negeri, sudah otomasi gitu ya. Webnya sudah canggih gitu ya, bisa belanja di situ juga. Kalau orang Indonesia enggak, dia mesti nanya-nanya dulu gitu ya. Kalau yang suka yang sekarang sudah bisnis online pasti ngalamin itu. Iya gitu ya. Jadi nggak boleh ya, jempolnya sampai bengkak dulu, kadang-kadang nggak closing gitu. Nah itu memang harus dilayani. Sebagai owner itu harus dilalui dulu. Setelah udah agak bengkak, hire karyawan. Mereka yang take order. Tapi ada teman-teman yang aplikasinya itu dipindahin ke screen bisa. Jadi Bu jawabnya jangan di gadget yang kecil gitu, pindahin aja ke komputer. Kira-kira gitu. Jadi Ibu pertama adalah seperti pakar kelinci, tugasnya adalah mengedukasi dan menjawab keluhan dia, memberi solusi ya. Seperti pembicara di main stage selalu bilang, kalau bisnis kita sukses harus ngasih solusi. Kalau sudah Ibu ngasih solusi, insya Allah order akan datang. Sudah menjawab Bu? Sudah. Ada lagi? Oke, yang paling dekat deh. Selamat malam. Nama saya Hans, saya anggota TDA dari Manado, Sulawesi Utara. Saat ini saya mengelola bisnis, saya punya perusahaan distribusi Sulawesi Utara dan saya punya satu perusahaan e-commerce di Jakarta. Saya mau tanya, Bapak bermain di optimasi video. Saya mau tanya, selain di YouTube, apakah Bapak ada memposting? Karena setahu saya di Indonesia dan saya pun banyak mengetahui YouTube yang sering dipakai. Jika ada alternatif lain yang kita bisa pakai selain YouTube, apa kira-kira Pak? Selalu dapat dari dia ya. Boleh dulu. Nanti saya panjang di web, tapi dikasih itunya. Boleh nggak? Oh ya, boleh. Siap. Jadi gini, yang marketing itu harus ngikuti arah angin. Mana yang paling banyak dipakai itu gunakan Pak. Terus cara postingnya, misalnya gini, BlackBerry sekarang penggunanya adalah di atas 5 juta, Android belum. Makanya saran saya gunakan BlackBerry. Kenapa? Mau dari Papua, dari Manado, saya punya pelanggan setia itu dari Ambon, Mas Sohi. Yang istri saya itu sampai sekarang letaknya di mana nggak tahu gitu. Tapi mereka nyaman bertransaksi lewat BlackBerry. Nanti kalau ini Line ini juga akan menjadi, menurut saya nanti penggantinya BlackBerry. Karena di seluruh dunia ini sudah menembus angka di atas 100 juta dalam waktu 19 bulan. Twitter di atas 30 bulan untuk capai 100 juta. Facebook malah 49 bulan baru sampai user 100 juta, walaupun sekarang di atas 1 miliar. Nah, mana nanti yang dipakai orang, pakai Pak. Kemudian, kenapa? Ya, ada, kalau menurut saya sih YouTube. Kalau Anda mau upload sendirian di hostingnya web, bisa juga. Tapi pertama makan hosting web, kemudian Anda harus ngundang orang untuk
lihat. Kalau di YouTube kan dioptimasi kita sudah ada di halaman 1, artinya trafficnya sudah banyak. Sepanjang keyword yang kita riset sudah beruang, Pak. Walaupun ada yang banyak nyari, tapi kalau keywordnya tidak dekat dengan uang, tidak dekat dengan penjualan, ya jangan dipakai. Misalnya kalau di bisnis saya yang nyari harga boneka, dia cuma banding-bandingin harga doang, nggak jual-jual. Masih mending keywordnya boneka murah. Kalau boneka murah dia pasti nyari yang itu murah, itu sudah dekat sama penjualan. Karena di Indonesia kalau mau jualan murah-murah sekalian, mahal-mahal sekalian. Kalau nanggung nanti dikira banci, kualitasnya jelek, atau ini barang palsu gitu. Itu kan lebih. Ada lagi yang bertanya? Wah itu semangat banget ya, baju merah Pak. Nanti giliran Pak. Oh terakhir? Oke. Nanti diselesaikan salam militer setelah ini Mas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Pak dari TDA Malang. Bisnis saya jualmaduonline.com. Iya. Ini mau saya tanyakan ada dua Pak. Yang pertama, kalau kita mengoptimasi video di YouTube kan sama prosesnya seperti optimasi web. Jadi apakah yang kita submission kan itu linknya YouTube-nya atau web kita? Jadi YouTube-nya ditaruh di web, terus kita yang ditaruh yang mana linknya gitu. Terus yang kedua, gimana biar video YouTube itu kalau di search keyword di Google videonya nomor di atas gitu. Nah itu, terima kasih. Berarti foto dulu ya. Suka foto-foto. Baik, saya jawab dulu nomor 1. Videonya diupload di mana? Diuploadnya di YouTube Pak. Baru linknya ditaruh di web. Kalau diuploadnya di web, hosting Anda kemakan, tadi seperti jawaban Bapak ini tadi, kita harus ngundang orang untuk melihat. Tapi kalau di YouTube kan lalu lintasnya sudah, tadi ada 3 miliar per hari YouTube itu dilihat di seluruh dunia. Kemudian cara optimasinya sama, di situ kan ada tag, agak teknis ya teman-teman yang nggak tahu, tapi Masnya kayaknya tahu tuh. Di description-nya ya dijelasin seperti yang dilakukan di web. Di optimasi web saya, di situ selalu ada nomor telepon dan nomor PIN BB. Sama juga waktu ngupload YouTube-nya, itu keyword yang dibidik sama deskripsinya harus dimasukin. Jadi percuma sudah di halaman 1 dilihat doang, tapi nggak ada order. Baik, tapi ini kayaknya masih bertanya semangat banget Pak. Oke, silakan. Sekali lagi ya, terakhir ya, silahkan Pak. Assalamualaikum, saya HP dari Solo. Saya di Sabun Herbal. Alah, Sabun Herbal lagi. Tadi udah tanya soalnya. Gini Pak. Gini, kan untuk di YouTube atau video kan biar pelihatnya naik itu banyak, itu kan videonya harus menarik. Dan kalau saya bayangkan Sabun Herbal terus dibuat video kayak apa ya? Kayaknya membosankan gitu. Nah, saya kepikir masa kalau yang satu kan menarik, menghibur sama lucu. Nah, ada kepikiran juga, misalkan ada orang mandi, misalkan taknya cewek mandi gitu, di dari bawah, oh ternyata sampai atas cowok gitu. Nah, itu menghibur, tapi kan nggak membidik, nggak keren, nggak elegan. Nah itu antara menghibur sama membosankan sama kita tepat sasaran itu bagaimana videonya? Ini oke. Boleh anaknya kasih ya. Masukin tangan Mas. Oh itu. Saya boneka lucu gitu. Oke. Ya masih. Sebenarnya ini kayaknya question tag atau apa? Sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya kan, orang iklan tadi ya. Biar bisa membuat menarik dan sebagainya. Oke, kalau tepat sasarannya sudah di riset dari keyword. Itu pasti kalau yang di saya nyari boneka besar, berarti nyarinya boneka besar aja. Video saya yang di situ anak saya main dengan boneka besar semua. Kalau dia melihat ada yang pas, oh boneka bir yang ukurannya 1,5 meter gitu ya, dia pasti akan hubungin kita, akan call to action. Tapi kalau membuat menarik memang Anda butuh konsultan ya. Kalau nggak ahli, tapi kalau sudah bakat, kalau ibu yang tadi punya bisnis penitipan anak, bagaimana fasilitas ibu yang ada di situ disampaikan ke dalam bentuk gambar dan suara gitu.
Kalau paling bagus sih nggak ada suara tapi bisa mewakili. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang kemampuannya nggak sampai sana, tapi butuh narasi, butuh narator gitu. Nah itu tinggal kreativitas masing-masing. Ya, intinya kalau saya yang hari ini kita sampaikan adalah video marketing. Jadi bagaimana video mendatangkan order buat kita. Kira-kira begitu. Jadi kalau pilihannya SEO bukan segalanya memang. Tapi saya menganggap salah satu, saya memang jualannya di online, saya juga harus ada di halaman 1 gitu. Semoga seguru seilmu tidak mengganggu. Keyword yang root keywordnya saya sudah dapat, boneka saya ada di halaman 1 gitu. Nah setelah situ gambar, kemudian video, saya tembak juga pakai sosial media. Jadi itu cara, kalau cara boleh apa aja, tapi menurut saya kita wajib punya webnya wajib. Nah itu dibantu oleh tools yang lain. Nah itu kurang lebih manjada-wajadanya di online itu saya terjemahkan di situ. Jadi harus sungguh-sungguhnya, fanpage-nya juga harus banyak, Twitternya banyak, kita mudah ditemukan di video, di web, kemudian di gambar juga. Saya pikir itu yang Terima kasih. Siap. Karena waktunya terbatas, kita sudahi dulu. Tapi ada hadiah dari Pak Dewanto. Ya. Ada hadiah dari Pak Dewanto. Anda yang sudah lebih mendaftar akan mendapat hadiah. Silakan. Berapa Pak? 5. 5 ya. Ada boneka lain masih 3. Kalau orang yang sudah pulang nanti Digantikan ya. digantikan ya. Baik. Ini Pak. Ini bagus. Oke, yang pertama kita minta maju ke depan Bapak Taufik Anas dari Kindi Brand. Ada? Kindi Brand. Pak Boni dari Nayara Driving School. Pak Boni ada? Oke. Oke, dapat. Budi Pramana. Pak Budi Pramana silakan. Satu lagi Didi Agung Indiarso. Oke. Satu lagi Sudah ada 5. Herlian. Ada Herlian? Tidak ada. 1 Herlian, 2 Herlian, 3 Herlian tidak ada. Kita minta ambil lagi Pak. Ya. Ini Septina Afif Tias. Oke, silakan Mbak. Ada Sudah 5 ya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi Pak. Satu lagi Juragan Clothing Maker. Ada? Nah, silakan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Pak Dewanto akan memberi hadiah untuk Anda semuanya. Sekaligus foto bersama. Siapa tahu bisa masuk Reader's Digest. Ini yang putih dulu. Ya, ini bapaknya. Kayaknya mbaknya ngarep.com lain dari tadi ngelirik. Mohon maaf Pak, dapat gorila. Oke, silakan berfoto dulu. Ya Pak. Silakan ditunjukkan. Oke, siap. 3, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Dewanto dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Sampai bertemu lagi di Pesta Wirausaha. Ya. Oke, ini ada ucapan terima kasih dari panitia kepada Pak Dewanto. Materi ini sangat menarik karena lanjutan dari Pak Handomo tadi ternyata. Boleh Bu sebentar, belum selesai acaranya. Nanti selesaikan secara adat di luar. Oke, sebagai ucapan terima kasih Pak. Ini kita pakai nama Reader's Digest ya. Sorry kalau salah baca bahasa Inggris saya. Nggak apa-apa, nanti barengan bertiga. Ini sebagai ucapan terima kasih kami. Semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Besok materinya